Jika kalian kena strike copyright yang ketiga, apa yang kalian harus lakukan? Nah, di sini aku akan sedikit kasih bocoran lagi nih, apa yang kalian harus lakukan karena ini caranya berhasil. Mungkin saja karena keberuntungan kali ya. Oke, di sini aku mempunyai channel. Sebelumnya udah aku ceritakan. Di sini aku mengalami yang namanya 3 copyright claim ya dengan 3 channel yang berbeda. Dan yang ketiga ini udah benar-benar tidak bisa diselamatkan. Nah, apakah kalian pernah mengalami hal seperti ini? Nah, untuk di YouTube saat-saat ini, itu agak sedikit ada tantangan untuk masalah content reaction, di mana kita harus benar-benar pintar mengedit. Bagaimana caranya? Kalau kita mereaction konten orang lain, itu benar-benar kita yang lebih utama kelihatan daripada konten yang kita reaction. Nah, untuk masalah cara ngeditnya nanti saya akan kasih tahu. Dan sekarang saya akan menceritakan bagaimana sih ini bisa terjadi dan saya bisa selamat dari YouTube ya. Coba deh kalian perhatikan. Sebelumnya saya buat video, di sini saya mempunyai 3 teguran yang aktif ya. Sekarang udah 2 dari 3. Kita lihat saja. Dan video yang menegur saya itu sudah mencabutnya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya, caranya kita harus mengirim email kepada si pemilik channel ya. Karena mungkin itu terdeteksi oleh pihak YouTube. Soalnya saya di sini juga ngeditnya itu videonya itu full kelihatan durasinya. Durasinya sekitar 16 detik. Itu full kelihatan tapi setengah saya, setengah videonya, dan itu durasinya full. Ternyata itu salah teman-teman ya. Itu terbaca. Jadi ini sangat beruntung sekali sudah dicabut dan ini lagi 14 hari. Itu artinya saya harus benar-benar memanfaatkan 14 hari ini dengan mengupload yang benar-benar tidak melanggar, dalam artian tidak membuat pelanggaran lagi. Dan juga saya mengecek video-video sebelumnya, apakah video-video sebelumnya itu menurut saya itu akan terkena copyright, jadi saya akan pribadikan ya. Jadi sudah dipribadikan sama saya, yang menurut saya itu akan bisa kena copyright ya. Jadi jaga-jaga aja sebenarnya. Nah, sekarang ke depannya kita harus benar-benar hati-hati untuk membuat konten reaction. Untuk cara amannya sekarang bikin aja konten remix selama 14 hari agar aman channelnya ya. Karena kalau sudah ini hilang yang 14 hari itu artinya saya mempunyai satu pelanggaran saja. Kalau dua itu agak aduh beresiko sekali ya. Nah, saya akan ceritakan kenapa ini bisa hilang dan solusinya kayak gimana ya. Nah, di sini kita dikasih dua pilihan, yaitu menghubungi penggugat dan juga kirim permintaan pemulihan. Nah, menurut saya yang kirim permintaan pemulihan ini agak sedikit lumayan ribet, soalnya lewat jalur hukum ya. Dan juga kalau kita reaction itu kan emang kontennya milik mereka, tapi kalau kita berpegangan teguh ini adalah fair use, tapi itu tidak jamin juga kan fair use ya, apakah kita ngeditnya udah bener atau gimana. Jadi konten reaction itu agak sedikit riskan sih kalau kita tidak tahu teknik cara ngeditnya biar itu benar-benar fair use ya. Jadi berapa detik digunakan, setelah itu ya wajah kita harus kelihatan full seperti itu ya. Dan selanjutnya itu adalah hubungi penggugat. Nah, di mana hubungi penggugat ini kita langsung berkomunikasi dengan yang punya channelnya dan di sini sudah dikasih emailnya. Nah, untuk pelanggaran yang ketiga itu saya menghubungi si penggugat. Soalnya itu milik mereka ya, milik dia. Dan beginilah saya melakukan komunikasi. Di sini tidak ada yang namanya kotak masuk dari pihak beliau ya, tidak ada kata-kata sedikit pun, tapi dia langsung meretrak atau memulihkan copyright claim saya ya. Nah, di sini yang saya lakukan adalah mengirim email sebanyak-banyaknya setiap hari. Setiap hari saya ngirim itu 5 gitu ya. Coba deh kalian lihat. Ini kepada Mas Lina. Ini kemarin saya ucapkan terima kasih karena kemarin dicabut ya. Dan kemarin saya benar-benar udah pasrah banget, saya mengirim 10 email dengan kata-kata yang sama. I need your help, I need your help. Banyak banget 10 dan sebelumnya juga banyak tapi kata-katanya berbeda ya. Karena sebelumnya itu kata-katanya berbeda mungkin agak sedikit kurang terbaca ya. Akhirnya saya buat huruf besar dan semuanya bahasa Inggris ya. Saya buat bahasa Inggris soalnya ini yang punya itu dari luar negeri. Saya buat bahasa Inggris. Puji Tuhan dan saya bersyukur sekali ya. Astungkare. Di sini channel saya itu
itu bebas dari copyright claim dan saya langsung mempribadikannya. Jadi channel saya ini yang subscribernya tuh 100k lebih itu masih bisa diselamatkan. Semoga ini channel bisa berkembang ya dan bisa selamat. Waduh, saya bersyukur banget. Jadi itulah cara satu-satunya untuk bisa mengembalikan channel kita yang kena pelanggaran. Nah, jadi pesan saya di dalam video ini, kalau kalian membuat konten reaction ya, ini khusus reaction ya, apalagi kalian ngambil dari TikTok, setelah itu kalian edit lagi di YouTube, itu harus benar-benar tahu cara ngeditnya, teknik ngeditnya. Coba deh kalian tonton misalnya si Suhen, Teguh, Suswandi, PewDiePie, bukan PewDiePie, ada lagi satu PewDiePie apa-apa namanya tuh ya. Kalian tonton dah contoh konten reaction mereka ya, agar tidak terbaca copyright. Dan selanjutnya buat kalian yang ingin membuat konten reaction, saya kasih saran ya, kalau kalian tidak mau ribet-ribet banget, buatlah konten remix ya. Buat konten remix dan itu tanpa editing teman-teman. Jadi kita ngambil video, bukan ngambil video, kita mereaction video orang lain dan itu durasinya bisa 15 detik, 30 detik, 60 detik, tergantung nanti durasi mereka yang miliki ya. Misalnya mereka memiliki durasi 30 detik, kita bisa mereactionnya 30 detik dan itu bisa juga kelihatan wajah kita dan gambarnya itu pun full. Jadi kita menggunakan yang namanya fasilitas yang ada di YouTube ya, biar kita itu lebih aman lagi. Nah, kalau seperti itu juga sama diuntungkan. Kita diuntungkan dan pemilik channel juga diuntungkan. Soalnya di sana ada sumbernya di mana kita mendapatkannya ya. Itu saja untuk video kali ini, untuk sedikit sharing untuk masalah bagaimana caranya menyelamatkan video dari copyright claim dan tetap hati-hati untuk masalah editing. Bye bye.